Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta kegiatan ilmiah yang terhormat, saat ini saya akan menyampaikan suatu materi tentang tracheostomi dini yang diharapkan bisa menurunkan lamanya rawat di ICU sehingga menurunkan resiko kejadian VAP, yaitu pneumonia yang terjadi berhubungan dengan penggunaan ventilator. Pasien-pasien yang dirawat di ICU merupakan satu kelompok pasien dengan karakteristik sakit kritis yang mengalami ancaman jiwa dan memiliki daya kompensasi terbatas. Secara umum demikian, termasuk salah satunya adalah pasien dengan terinfeksi COVID-19, selain juga beresiko dengan kegagalan sistem organ, juga memiliki suatu karakter adanya depresi atau penekanan dari sistem imunitas pasien, sehingga pasien itu mudah terinfeksi, kemudian menyebar menjadi sepsis atau bahkan shock septic yang bisa berisiko terjadinya kegagalan, gangguan fungsi organ, bahkan kematian. Pasien sakit kritis termasuk yang terinfeksi dengan COVID-19 kadang mengalami suatu ancaman gagal napas atau bahkan gagal napas itu sendiri, sehingga memiliki resiko kejadian terinfeksi parunya, pneumonia, akibat penggunaan ventilator atau VAP. Masa penggunaan ventilator pada pasien-pasien ini berbanding lurus dengan kejadian VAP dan berbanding lurus dengan kejadian morbiditas dan mortalitas pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Dalam berbagai literatur multiprofesi menyebutkan bahwa tracheostomi dapat menurunkan masa penggunaan ventilator dan masa rawat ICU, sehingga diharapkan tindakan ini bisa menurunkan kejadian VAP dan morbiditas atau mortalitas akibat penggunaan ventilator. Beberapa literasi dari multiprofesi juga menyatakan bahwa adanya suatu tindakan tracheostomi dini di mana tidak seperti umumnya dilakukan setelah pasien menggunakan ventilator lebih dari 14 atau 21 hari. Tracheostomi dini atau early tracheostomy direncanakan dan dilakukan pada pasien-pasien yang terindikasi tracheostomi dalam konteks pasien-pasien yang diperkirakan membutuhkan jalan nafas yang sementara difasilitasi oleh pipa endotracheal atau bantuan ventilasi mekanis lebih dari 14 hari, sehingga dengan demikian kita membuat suatu perencanaan agar dari awal jika pasien belum terinfeksi, dia dengan dilakukan tracheostomi dini bisa terhindar dari kejadian VAP atau sepsis atau shock septic berat lainnya akibat penggunaan ventilator lama, khususnya juga akibat penggunaan pipa endotracheal yang lama. VAP sendiri didefinisikan sebagai kejadian pneumonia yang terjadi dalam 48 jam atau lebih pada pasien yang telah diintubasi dengan kanul endotrachea atau tracheostomi yang sebelumnya tidak ada infeksi pada parunya. Kejadiannya jika terjadi bisa ringan atau bahkan fatal sampai terjadinya kematian. Dari Stephen M. dan Jonathan dalam makalah yang berjudul Ventilator Associated Pneumonia Diagnosis, Treatment and Prevention di Clinical Microbiology Reviews Oktober 2006, pasien sakit kritis di ICU sering meninggal dari akibat penyakit dasarnya yang terinfeksi sekunder dengan infeksi nosokomial. Pneumonia merupakan infeksi kedua yang tersering 27%, dengan kejadian di Amerika Serikat 86%, dengan pembiayaan yang dibutuhkan 250.000 sampai 300.000 kasus per tahun. Mortalitasnya dari 0 sampai 50% yang cukup tinggi, di mana VAP meningkatkan lama rawat ICU dari 4 hari ke 13 hari dan meningkatkan pembiayaan
antara 5.000 sampai 20.000 dolar Amerika. Ini menyebabkan perhatian untuk VAP sangat besar untuk mengurangi resiko morbiditas dan mortalitas, di mana banyak literatur dari multiprofesi menyebutkan bahwa tracheostomi bisa membantu penyapihan terhadap ventilator dan menurunkan penggunaan ventilator di ICU dan menurunkan masa rawat di ICU dengan cara memberikan suatu situasi pembersihan bronkotrachea lebih baik, mekanisme dan kerja pernafasan lebih baik, mobilitas lebih baik, pasien lebih nyaman, bisa bicara dengan psikologis yang lebih baik, dan penggunaan obat-obat analgesi dan sedatif yang berkurang, di mana ini akan memudahkan dan mempercepat proses weaning atau penyapihan ventilator akibat keletihan sistem pernafasan yang berkurang dan kejadian VAP berkurang, sehingga pasien bisa lebih baik pengelolaannya dan diharapkan masa penggunaan ventilator berkurang, masa rawat di ICU berkurang. Sekundernya adalah pembiayaan yang berkurang dengan flow pasien ICU yang membaik. Kejadian dari VAP secara umum terjadi, yang pertama adalah aspirasi dari isi rongga mulut yang menetes ke dalam paru. Ini menyebabkan cemaran di paru. Kemudian yang kedua dari prosedur intubasi pada saat kita memberikan ventilasi mekanis, apakah itu praintubasi atau reintubasi jika pasien sudah dianggap baik kemudian diekstubasi, kemudian gagal napas lagi sehingga perlu diintubasi ulang. Kemudian pembentukan biofilm di ETT yang kemudian mencemari paru. Kemudian kontaminasi sekret itu dari atas balon kanul pipa endotrachea atau di sekitar dari pipa endotrachea, yang di sini pembentukan sekretnya bisa menetes ke dalam paru. Kemudian kontaminasi dari alat-alat yang berhubungan dengan pernafasan, misalnya suction atau pipa endotracheal juga bisa memfasilitasi itu. Ini menyebabkan berpindahnya kuman ke dalam paru, dan ini memberikan suatu infeksi yang lebih berat pada pasien-pasien dengan ventilasi mekanis, karena jika ini adalah suatu cemaran dari biofilm di mana dia tidak mendapatkan penetrasi antibiotik yang baik, akan memberikan suatu jenis kuman yang multi drug resistant organism, sehingga keadaan pada pasien akan bisa lebih berat dan bisa menyebabkan kematian. Tracheostomi, di mana tindakan membuat hubungan lubang antara kulit dengan trachea, ini memberikan suatu situasi bypass di mana akses jalan napas tidak melalui rongga orofaring yang kotor. Hubungan antara kulit dengan paru ini relatif lebih bersih, sementara secara anatomi diharapkan juga di mana struktur dari proteksi jalan napas di atas seperti pita suara, epiglotis, dan sekitarnya berfungsi sehingga resiko aspirat dari rongga mulut bisa berkurang. Dan dengan bentuk alat yang memfasilitasi jalan napas ini lebih kecil, diharapkan juga resiko cemaran dari kanul tracheostomi ini lebih sedikit, termasuk pembersihan area di mana kanul tracheostomi ini dipasang. Sementara kalau dengan pipa endotrachea, akses ini berhubungan sekitarnya dengan rongga mulut yang lebih sulit untuk dibersihkan. Prinsip dasar dari pengelolaan pasien sakit kritis di ICU secara umum adalah kita early detection dan early treatment dengan kita mengetahui patogenesis dari VAP, dan secara anatomi bagaimana tracheostomi dianggap bisa memberikan suatu pengelolaan yang lebih baik dengan menghindari cemaran-cemaran dari aspirat di orofaring. Kita berharap bisa memberikan suatu manfaat lebih dini dari tindakan tracheostomi,
di mana kita memprediksi pasien-pasien pada saat masuk ICU dan membutuhkan intubasi dan penggunaan ventilator, diprediksi secara statistik, literasi, apakah pasien ini akan membutuhkan tracheostomi pada masa 14 hari perawatannya. Jika iya, terindikasikan, kita identifikasi untuk bisa kita lakukan tracheostomi dini, sehingga pasien-pasien yang sebelumnya tidak ada infeksi pada parunya atau pneumonia bisa kita cegah untuk terjadinya VAP, atau jika sudah terjadi kita bisa atasi dalam konteks memberikan suatu drainase, pembersihan daerah paru dan aksesnya lebih baik, selain memberikan terapi lain seperti antibiotik untuk mengelola infeksi pneumonia. Diharapkan dengan dicegah dan dikelola secara dini dari VAP ini, kita bisa mengurangi atau mencegah kejadian morbiditas dan mortalitas pada pasien-pasien kelompok pasien sakit kritis yang membutuhkan ventilasi mekanis. Berbagai literatur multiprofesi menyampaikan keuntungan tracheostomi terhadap pasien-pasien yang terindikasi menggunakan ventilasi mekanis dan terindikasi melewati waktu 14 hari sehingga dilakukan tracheostomi. Salah satunya adalah Enser dan kawan-kawan mempresentasikan di European Respiratory Journal tahun 2007, di mana beliau melakukan suatu penelitian untuk menentukan hubungan antara tracheostomi dengan VAP. Pada pasien-pasien yang terintubasi dan menggunakan ventilasi, diperkirakan 7 hari dengan berbagai kriteria indikasi, dilakukan satu tindakan tracheostomi surgical atau open tracheostomy, kemudian dilihat hubungannya antara tracheostomi dengan VAP. Pada penelitiannya berkesimpulan bahwa tracheostomi secara tidak langsung menurunkan resiko kejadian VAP, khususnya adalah secara tidak langsung akibat berkurangnya penggunaan ventilator pada pasien-pasien yang membutuhkan bantuan ventilasi mekanis atau pasien-pasien yang menggunakan pipa endotrachea sebagai fasilitasi jalan napasnya. Pada literasi lain yang dipublish di JAMA Otolaryngology Head and Neck Surgery tahun 2021, Kevin Carrot dan kawan-kawan melihat asosiasi tindakan antara tracheostomi dini dengan tracheostomi late terhadap kejadian pneumonia dan lamanya penggunaan ventilator pada pasien sakit kritis. Ini merupakan suatu meta-analisa mempertanyakan kapan waktu yang tepat untuk tracheostomi untuk melihat lamanya penggunaan ventilator dan angka kejadian VAP. Penelitian ini membandingkan hubungan antara tindakan tracheostomi dini dengan yang lanjut, kemudian melihat dari 17 literasi yang saling berhubungan dengan melihat berbagai potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari tindakan tracheostomi terhadap pasien. Jadi untuk kepentingan pasien khususnya. Kevin Carrot dan kawan-kawan pada penelitian ini memberikan suatu kesimpulan bahwa tracheostomi dini ini berhubungan dengan kejadian VAP yang lebih rendah dan dengan masa penggunaan ventilasi mekanis serta lama dirawat di ICU lebih rendah. Dari suatu systemic review dan meta-analisis yang dilakukan Anna Sierra dan kawan-kawan yang dipublish di Jurnal Clinical Medicine 2021, yang juga membandingkan antara tracheostomi dini dan lanjut. Ini khususnya pada pasien-pasien dengan traumatic brain injury. Di sini pasien-pasien ini dianggap sebagai pasien-pasien dengan kesadaran di bawah 8 yang membutuhkan akses pipa endotracheal sebagai akses jalan napasnya.
untuk melihat efeknya terhadap bagaimana penggunaan ventilator dan hal-hal lain yang dianggap bisa memberikan manfaat buat karakteristik pasien sakit kritis yang umum. Dari penelitian Antiara dan kawan-kawan ini, ia memberikan satu kesimpulan bahwa tindakan early tracheostomy itu mengurangi resiko kejadian VAP, lamanya rawat di ICU, bahkan juga lama perawatan di rumah sakit, walaupun tidak secara langsung mempengaruhi angka kejadian kematian yang tentunya diakibatkan oleh kerusakan struktur otak yang diakibatkan dari traumanya itu sendiri. Tapi pada pasien-pasien dengan klinis yang lebih baik dibandingkan kerusakannya yang sudah tidak bisa kembali, ini memberikan manfaat yang mirip seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tracheostomy dan VAP. Suatu review artikel yang dilakukan oleh Santos Kumar, ini yang dipublish di International Journal of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery tahun 2021 mengenai role dari early tracheostomy untuk mencegah VAP di ICU. Ini menyebutkan bahwa pasien-pasien yang membutuhkan mechanical ventilation yang prolong menjalani suatu pengurangan yang signifikan dari VAP setelah dilakukan tracheostomy. Kemudian dengan melihat antara early tracheostomy, di mana sebelum terjadinya VAP, bagaimana nih kejadiannya? Ternyata dari sini secara tidak langsung ini juga akan menurunkan kejadian VAP dan bisa sebagai pengelolaan VAP pada pasien-pasien karakteristik ini. Berbagai literasi di atas pada karakteristik pasien-pasien sakit kritis, tracheostomy memberikan manfaat salah satunya untuk pengelolaan VAP, mengurangi kejadiannya, dan juga dengan tindakan yang dilakukan lebih dini itu juga memberikan manfaat menurunkan resiko kejadian VAP lebih baik. Bagaimana dengan pasien-pasien di masa pandemi COVID-19, yaitu di mana pandemi itu sampai 2,4 juta kasus dan 10-15% mengalami gagal nafas dan membutuhkan ventilasi mekanis. Dan dengan karakteristik COVID ini, pasien-pasien yang mengalami gagal napas ini memiliki resiko prolonged airway intubation atau ventilasi mekanis dengan mortality yang tinggi 50-67%, sehingga kita perlu membuat suatu perencanaan pengelolaan yang lebih baik. Pada pasien manfaatnya sudah jelas, tapi pada tenaga kesehatan ternyata tindakan tracheostomy ini seperti tindakan-tindakan pengelolaan jalan napas yang lain ini memberikan suatu resiko khususnya pada tenaga kesehatan, di mana American Academy of Otolaryngology and Ears, Nose, Throat Surgery memberikan rekomendasi di awal pandemi adalah kita sebaiknya mencegah tindakan tracheostomy pada pasien-pasien COVID yang positif dan diduga merupakan pasien COVID. Kenapa? Karena akan memberikan resiko infeksi yang tinggi pada tenaga kesehatan, jadi menimbulkan bahaya pada tenaga kesehatan, sehingga difikirkan bagaimana panduan pada pasien-pasien COVID ini yang bisa memberikan manfaat pada pasien dengan baik, yaitu patient oriented, patient safety, tapi juga tidak melupakan keselamatan, keamanan dari pekerja kesehatan atau health workers safety oriented. Di awal pandemi, dengan kekhawatiran adanya bahaya bagi tenaga kesehatan, rekomendasi untuk tracheostomy dilakukan setelah 21 hari penggunaan ventilasi mekanis atau pada pasien-pasien yang pemeriksaan PCR-nya sudah negatif, sudah tidak ada infeksi COVID-nya. Permasalahannya adalah
bagaimana pasien-pasien ini seiring waktu mengalami suatu resiko kejadian VAP, di mana dia bisa terjadi dalam 2 hari, dan pasien-pasien ini adalah pasien-pasien dengan depresi sistem imun, sehingga lebih mudah untuk terjadi infeksi. Ini disampaikan di jurnal Lancet Respiratory Medicine tahun 2020 di awal-awal pandemi. Di jurnal ini, Lancet Respiratory Medicine 2020, yang memberikan panduan multidisipliner tindakan tracheostomi pada pasien COVID-19, menjadi suatu rekomendasi yang berkonflik, merupakan suatu tantangan bagaimana kita mau memberikan manfaat sebesarnya pada pasien dengan ventilasi mekanis, tapi kita memiliki resiko paparan atau infeksi juga pada petugas-petugas kesehatan. Dan ini berkembang dengan pengalaman dan wawasan tentang patogenesis dari pasien COVID dan penelitian-penelitian selama pandemi itu berlangsung. Dengan adanya risk and benefit itu, berbagai guidelines selama pandemi COVID dikeluarkan, khususnya tracheostomy di ICU, itu David Smith dan kawan-kawan, karena mengingat pentingnya tracheostomi pada pasien-pasien sakit kritis termasuk COVID-19, diharapkan bisa segera lepas dari ventilator dan dapatkan manfaat betul dari tracheostomi. Ini disampaikan di jurnal American Journal Otolaryngology tahun 2020, di mana untuk mengetahui risk dan benefit ini antara tim surgical dan tim ICU sebaiknya membuat suatu kriteria bersama, keputusan bersama, di mana kita memang mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pasien dengan mengurangi resiko sekecil-kecilnya bagi petugas kesehatan untuk terpapar infeksi COVID-19 ini. Di sini memang pemikiran-pemikiran bagaimana penggunaan pelindung dari tenaga kesehatan, kemudian teknis-teknis dari tracheostomi sendiri untuk mengurangi resiko aerosilisasi selama tindakan difikirkan, termasuk bagaimana melepas kanul ETT dengan pemasangan tracheostomy tube di waktu yang sedikit mungkin agar mengurangi resiko paparan aerosolisasi di lingkungan. Dari penelitian yang dipublish di Journal of Multidisciplinary Healthcare 2021, di mana prediktor khususnya length of stay di rumah sakit dan mortalitas, melihat hubungannya, disebutkan bahwa pasien-pasien dengan COVID yang geriatri dan memiliki kelainan komorbid akan memiliki kejadian mortalitas yang lebih tinggi berbanding lurus dengan lamanya. Tracheostomi, di mana salah satunya disebutkan bisa menurunkan length of stay hospital, lama rawat di rumah sakit, secara tidak langsung akibat juga penurunan penggunaan ventilasi mekanis dan lama rawat di ICU. Itu diharapkan bisa memberikan suatu keuntungan signifikan pada pasien, yaitu berkurangnya kejadian mortalitas. Dari satu penelitian di Rumah Sakit Queen Elizabeth di Birmingham pada pasien-pasien COVID-19 yang dipublish di British Journal Anesthesia tahun 2020, yang melihat keamanan dan outcome 30 hari pasien-pasien COVID-19 yang ditracheostomi, memberikan suatu kesimpulan bahwa pasien-pasien dengan kritikal yang berat akibat COVID di tracheostomi memiliki survival 30 hari yang lebih tinggi, dengan lama rawat di ICU yang lebih rendah, dan khususnya di sini sebutkan bahwa tracheostomi dini itu tampaknya aman dilakukan pada pasien-pasien COVID-19, khususnya pada tenaga kesehatan yang melakukan tindakan tracheostominya itu sendiri. Selain tracheostomi dengan teknik surgical, Angel dan kawan-kawan
memberikan satu novel atau bagaimana teknik untuk mengurangi aerosol pada pasien-pasien yang dilakukan tracheostomi perkutan pada pasien sakit kritis yang mengalami infeksi COVID-19 yang dipublish tahun 2020 di End Thoracic Surgery, di mana disebutkan bahwa teknik percutaneous tracheostomy aman pada petugas medis dan efektif untuk pengelolaan pasien-pasien COVID-19. Beberapa literatur ini juga memberikan suatu kesimpulan yang mirip dengan Angel dan kawan-kawan, apa yang dilakukan oleh Peter Foster dan kawan-kawan mengenai novel approach reduce transmission of COVID-19 during tracheostomy, atau yang dilakukan Louis Angel ya, novel percutaneous tracheostomy for critical ill patient with COVID-19, atau yang dilakukan oleh Chadward dan kawan-kawan percutaneous tracheostomy pada pasien dengan COVID-19 dengan beberapa teknis upaya-upaya untuk mengurangi resiko aerolisasi pada tindakan tracheostomi pada pasien COVID. Artinya bisa dilakukan dengan tracheostomi dini pada pasien-pasien COVID-19 dengan aman pada petugas kesehatan. Sung Yong Choi dan kawan-kawan yang mempublish tulisannya di Oral Oncology tahun 2020 menyampaikan bahwa surgical tracheostomy selama COVID-19, selama kita melakukan dengan protokol yang baik, kita bisa menghindari resiko terpapar infeksi COVID-19, khususnya pada petugas-petugas kesehatan. Ya, kita buat perencanaan kegiatan yang baik, menggunakan suatu pelindung personal level 3, kemudian lokasi tindakan dengan tekanan negatif, kemudian tim terus berlatih, belajar, mengerti, cek dan dicek terus, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan tracheostomi sebesarnya bagi pasien, serta keamanan bagi tenaga kesehatan yang melakukannya. Dari satu jurnal yang disampaikan oleh Paul Ekwek dan kawan-kawan mengenai keluaran dini dari tracheostomi dini pasien-pasien dengan COVID-19 yang dipublish di JAMA Otolaryngology Head and Neck Surgery 2021 untuk menilai keluaran dari tracheostomi dini untuk pengelolaan jalan napas pada pasien-pasien COVID-19 yang membutuhkan ventilasi mekanis. Penelitian ini mencatat kapan dari tindakan intubasi endotracheal dilakukan, kemudian tindakan tracheostomi yang dilakukan, apakah ini open tracheostomy atau perkutan tracheostomi, kemudian setelah tracheostomi ke penurunan ukuran kanul dan dekanulasi atau lamanya penggunaan ventilasi mekanis, dan total masa rawat pasien di rumah sakit. Jurnal yang melihat keluaran dini dari tracheostomi dini pada pasien-pasien dengan COVID-19 yang dilakukan Paul Ekwek dan kawan-kawan memberikan suatu hasil yang menyebutkan bahwa tracheostomi dini ini memberikan hasil yang baik, dan tantangan untuk bagaimana kita bisa melakukan tindakan tracheostomi yang bisa memberikan manfaat sebesarnya bagi pasien, tapi tetap kita memberikan keamanan bagi petugas kesehatan yang melakukannya. Dengan berbagai teknik dan standar operasional prosedur yang diberikan dengan berjalannya pandemi dan pengetahuan kita semua tentang patogenesis, kejadian infeksi COVID-19, satu penelitian dipublish di International Journal Oral and Maxillofacial Surgery tahun 2019 sebenarnya sudah juga menyebutkan yang dan kawan-kawan tantangan tracheostomi pada pasien COVID-19 di London City ini dari 72 pasien
176 pasien dengan tracheostomi, 44 pasien dengan open, 28 dengan perkutan. Dia memberikan manfaat sesuai literasi umum tracheostomi terhadap pasien-pasien sakit kritis. Dan yang khusus adalah tidak ada tenaga kesehatan yang dilaporkan terkena paparan COVID-19 memberikan gejala klinis setelah 14 hari tindakan itu dilakukan. Dari berbagai literasi, multidisiplin, multiprofesi, tracheostomi dini diberikan satu rekomendasi dilakukan pada pasien-pasien ICU, sakit kritis, dan pasien-pasien COVID-19 yang bertujuan untuk mengurangi masa rawat di ICU dan menurunkan resiko kejadian VAP yang memiliki angka mortalitas yang tinggi, sehingga pasien-pasien itu bisa mendapatkan manfaat dari tracheostomi umum pada pasien sakit kritis. Dan kalau pada pasien COVID-19, selain pasien-pasien ini mendapatkan manfaat yang banyak dari tindakan tracheostomi, diharapkan juga dengan berbagai novel atau teknis-teknis modifikasi tindakan tracheostomi yang bertujuan untuk mengurangi resiko aerolisasi dari paparan infeksi COVID-19, kita bisa mengurangi resiko kejadian tenaga kesehatan terkena infeksi COVID-19. Sehingga kita bisa sekali lagi memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan tracheostomi dini terhadap pasien sakit kritis di ICU ataupun pasien COVID-19 yang membutuhkan tracheostomi. Dilakukan secara dini antara 2-10 hari atau kurang dari 7 hari. Ini sesuai dengan dievaluasi klinis dari pasien-pasien oleh intensivis, berkoordinasi dengan tim tracheostomi, apakah itu tim tracheostomi surgical atau tim tracheostomi percutaneous, ya, sehingga kita bisa memberikan manfaat sebesarnya pada pasien untuk mengurangi resiko morbiditas dan mortalitas secara tidak langsung. Dan pencegahan dan pengelolaan yang cepat, jadi early detection dan early treatment sebagai prinsip dasar pengelolaan pasien sakit kritis di ICU dengan cara mengetahui indikasi tracheostomi secara dini pada pasien-pasien yang masuk perawatan ICU dan membutuhkan pengelolaan bantuan napas atau membutuhkan proteksi jalan napas dengan menggunakan pipa endotracheal. Kita bisa cegah kejadian VAP, di mana VAP bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas, sehingga kita bisa sekali lagi mendapatkan manfaat sebesar-besarnya tracheostomi pada pasien-pasien dengan karakteristik ini dilakukan secara dini, sehingga bisa menjadi potensi alternatif pencegahan dan pengelolaan VAP. Di sini jadi tracheostomi dini diharapkan bisa menjadi suatu rekomendasi tambahan untuk pencegahan dan pengelolaan VAP ke depannya. Ini adalah beberapa pasien, khususnya adalah pasien-pasien COVID-19 yang telah survive. Jadi awal-awal pandemi kita melakukan suatu tindakan tracheostomi dini, ya, di periode 2-10 hari perawatannya. Kemudian kita bisa lakukan dekanulasi selama evaluasi perawatan dan home care rawat jalan. Ini adalah pasien Tuan M, multiple trauma CKB, dilakukan tracheostomi dini dengan resiko prolong ventilator. Pasien pulang walaupun masih belum dioperasi untuk faktor depresnya, sudah berhasil untuk didekanulasi. Seorang wanita 28 tahun, infeksi purpuralis pasca melahirkan, eklamsi dengan meningitis, tetanus. Ini minggu ketiga perbaikan, bisa didekanulasi setelah tracheostomi dini. Tuan B, cedera kepala berat, ya, dia setelah di tracheostomi dini, minggu ketiga perbaikan,
refleks batuk membaik, dilakukan dekanulasi, dan akhirnya rawat jalan. Luka tindakan dengan teknik perkutan sekitar 1,5 cm. Ini bisa menutup dengan sendiri atau bisa dengan didekatkan lukanya menggunakan plester kupu-kupu. Demikian paparan dari saya pada saat ini, khususnya di masa pandemi. Kita harus tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan yang baik, kita waspada, tapi jangan panik. Karena dengan panik bisa menurunkan daya tahan tubuh. Tetap sehat, semangat, dan selalu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.